Pada dasarnya yang dicari adalah, bagi dua orang ini yang dicari adalah pelarian. Pelarian dari rasa kecewa akibat perceraian. Tapi bagi orang yang datang, ya, baik itu sebagai perempuan yang datang ke Di tengah memanasnya konflik Sarwenda dan Ruben Onsu, seorang netizen yang budiman dengan akun @agnesajade10 menyoroti ramalan Heart Gumai yang menyebut masa depan Sarwenda terancam hancur, baik dari sisi karir maupun hubungan pribadinya. Menurutnya, tanpa ramalan pun setiap orang yang sedang menghadapi perceraian memang beresiko mengalami masa sulit, terutama saat harus beradaptasi dengan tekanan sosial dan perubahan hidup besar. Netizen yang berbakti tersebut justru mengingatkan agar Sarwenda tidak larut dalam ketakutan akibat prediksi negatif. Ia menilai yang terpenting adalah menjaga kesehatan mental, mengendalikan emosi, dan fokus pada hal yang masih bisa dikendalikan. Dukungan keluarga, orang terdekat, serta keteguhan hati dinilai jauh lebih penting dibanding mempercayai ramalan yang belum tentu terjadi, demi masa depan anak-anak. Kali ini saya akan membahas tentang, tak kenapa saya lebih tertarik membahas tentang ramalan. Ramalan dari seorang peramal yang terkenal di Indonesia, ya, yang meramalkan kehidupan si S ke depan. Menurut saya, tanpa diramalkan pun, secara ilmu psikologis dan sosiologis, apa yang diramalkan itu bisa saja kemungkinan terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita dalam kehidupan yang berkelimpahan, tanpa kita undang pun orang-orang akan datang menjadi saudara kita, menjadi pasangan kita, menjadi sahabat kita. Ya, keluarga-keluarga kita pun akan mendekatkan diri kepada kita karena apa? Ada sesuatu yang diambil dari kehidupan kita. Jadi tidak salah peribahasa yang mengatakan ada gula, ada semut, yang artinya di mana ada sesuatu yang menguntungkan, orang-orang akan datang ke sana untuk menikmati rasa manis yang ada pada gula. Tapi tidak sulit, akan sulit juga bagi orang-orang di sekitar kita yang datang bersama kita ketika kita tidak punya apa-apa. Ya, jadi kembali ke ramalan tadi, apapun yang diramalkan kemungkinan bisa terjadi, ya kan? Jadi bagi dua orang insan yang sedang mengalami perceraian, sebenarnya tidak baik gitu langsung move on gitu. Bercerai, beberapa bulan kemudian si laki-laki udah sibuk mencari pengganti, si perempuan pun sibuk mencari pengganti. Pada dasarnya yang dicari adalah, bagi dua orang ini yang dicari adalah pelarian. Pelarian dari rasa kecewa akibat perceraian. Tapi bagi orang yang datang, ya, baik itu sebagai perempuan yang datang ke si laki-laki maupun laki-laki yang datang ke si perempuan, motivasi awal mereka itu sulit dikatakan adalah sebagai kata cinta. Lebih besar motivasinya adalah ke arah memanfaatkan. Tapi tidak jarang awalnya pelarian, awalnya memanfaatkan, sesudah mereka berhubungan ternyata jadi timbul suatu keseriusan, timbul suatu cinta, timbul suatu ketulusan di antara mereka. Untuk itu kita siap, ya kan? Untuk hal-hal yang positif kita siap gitu. Siapa sih yang tidak mau bahagia gitu kan? Tapi jangan salah, sebagai perempuan kita juga harus siap untuk hal-hal negatif yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena secara umum ketika kita tidak punya apa-apa, ya, bahkan di ramalan itu dikatakan sampai di titik nol. Kalau saya bilang sampai di titik minus. Akankah kesetiaan pasangan kita selalu bersama kita ketika kita dalam keadaan di titik nol itu? Ada yang setia, ada juga yang akan meninggalkan kita.
Begitu juga dengan keluarga kita, begitu juga dengan teman-teman kita. Ketika mereka tidak mendapatkan apa lagi yang mereka inginkan dari kita, kecenderungan manusia memang akan meninggalkan. Jadi untuk hal yang negatif, perempuan itu harus menyisakan waktu, menyediakan tempat di hati lebih luas daripada dampak positif. Karena untuk dampak positif, memang itu yang kita harapkan. Tapi untuk dampak negatif itu sangat tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Tapi sebagai perempuan yang woman support woman, aku hanya ingin memotivasi si S dalam menghadapi situasi ke depan. Saya sarankan saat ini, kamu harus lebih menyiapkan hatimu untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang ditinggal. Karena memang inilah kekerasan mental yang sedang kamu hadapi. Dan itu akan berdampak dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa kehilangan segalanya. Yang saya ingin sampaikan adalah gunakan ilmu stoik untuk menjaga kewarasan dan kesehatan fisik kita. Apa itu ilmu stoik? Ilmu stoik adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk mengontrol apa saja yang bisa kita kontrol gitu. Di luar apa yang tidak bisa kita kontrol, nggak usah kita urusin gitu. Jadi hidup kita itu fokus pada diri kita. Apa yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu yang bisa kita kontrol. Jadi kita mengontrol emosi kita, pengendalian diri, hawa nafsu itu kita harus kontrol dengan ilmu stoik ini. Bisa baca-baca buku ya yang judulnya Stoik, banyak di Gramedia banyak. Nah, untuk itu semua hal-hal yang negatif yang akan terjadi kita harus siap, karena salah satunya orang yang benar-benar peduli sama kita dan setia menemani kita dalam keadaan apapun adalah diri kita sendiri. Yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan maaf yang sebesar-besarnya untuk diri kita sendiri. Karena saya tahu ketika kita menghadapi tekanan mental yang sangat luar biasa, kita kecenderungan kehilangan diri sendiri. Kita mempersalahkan diri kita sendiri. Ya kan? Jadi orang yang pertama kita berikan maaf yang besar itu adalah diri kita sendiri. Baru kita bisa memberikan maaf kepada orang-orang terdekat kita. Baru kita bisa memberikan maaf pada musuh kita. Karena Tuhan kita juga mengajarkan, ampunilah musuhmu. Tidak gampang, tapi melalui proses nanti kita akan sadar arti dari pesan Tuhan kepada kita dalam memberikan pengampunan. Ya, cintai diri kita sendiri dulu. Ya. Karena apa? Aku tahu dampak dari kekerasan mental yang sedang kita terima, tekanan mental yang sedang kita terima, apalagi kamu seorang public figure, tekanan bukan hanya dari orang-orang terdekat, tapi juga dari masyarakat yang sangat banyak, ya kan? Jadi tekanan itu akan sangat terasa. Yang pertama dirasakan adalah anxiety disorder. Anxiety disorder adalah gangguan kecemasan berlebihan gitu. Itu akan terjadi dalam waktu yang sangat lama dan itu berpengaruh ke pola tidur dan pola makan kita. Setelah itu kita akan masuk ke gangguan fisik. Penyakit apa yang sering muncul dari anxiety disorder adalah asam lambung akut, kemudian diikuti darah tinggi karena emosi yang tidak terluapkan, dan bisa berakhir pada penyakit jantung. Hati-hati ya, jaga kesehatan. Apapun yang kamu alami sekarang, anggaplah itu satu ujian untuk mengangkat derajat kamu jauh lebih tinggi nanti. Semua yang terjadi, buatlah sebuah pelajaran. Di sini, dalam keadaan sekarang ini, pelajaran yang paling berharga yang akan kita dapatkan adalah kita mengenal siapa yang benar-benar teman, siapa yang benar-benar keluarga buat kita. Kesetiaan pacar kita juga di sini sedang diuji.
Apakah dia akan setia atau akan meninggalkan kita? Kita belum tahu. Tapi doa saya sebagai perempuan, semoga orang-orang yang di dekatmu tetaplah setia merangkul kamu. Orang-orang yang kamu cintai dan mencintai kamu sekarang tetaplah setia. Tetaplah kalian berpegangan tangan bersama-sama. Karena kalau kalian seia sekata, kalian bersama, apapun, sebagaimanapun beratnya kondisi yang terjadi di luar sana, itu tidak akan begitu berasa. Dan sebaliknya, jika kalian tidak setia dengan wanita ini, karena dia sudah dalam keadaan keterbatasan, yang menjadi korban adalah dia. Jadi saran saya tetaplah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua kira mah berdua RO dan SW akhirnya bahagia. Lah RO sekarang anak orang dihujat habis-habisan. Begitu-begitunya dia jaga anak orang. Walaupun udah jadi mantan lu juga dia dari ibu, dari anak-anak lu kali. Ya seenggaknya lu hentikanlah hujatan orang tuh. Jangan sampai bini lu, mantan lu tuh dihujat. Lu dulu juga yang minta dinikahin anak orang. Lah, lu udah sukses. Lalu juga yang ninggalin, udah sukses udah tinggalin. 2 tahun aja masih anak orang bukannya bahagia, malah berakhir derita sama lu ya. Udah selesai cerai diceraikan juga masih dapat aja permasalahan dari lu. Dia mau bahagia mah biarin aja dia bahagia, mau nikah juga. Jujur aku bingung deh ya. Ini tuh sudah tahun 2026. Masa kalian segitu on-nya sih? Masih aja percaya dengan video AI. Itu tuh udah jelas banget loh ya, kelihatan banget itu tuh AI. Tapi kenapa kalian tuh percaya banget gitu loh? Yang bikin aku gak habis pikir itu ya, banyak banget video-video tuh yang diedit dengan AI, direkayasa seolah-olah si Onyo itu ditindas ya, seolah-olah si Wen itu sama si Jio itu ngelakuin hal yang gak pantas gitu. Tapi itu banyak banget loh, bener videonya aku lihat tuh banyak banget. Tolong dong kalian kalau mau bodoh, mau on itu jangan sampai kelihatan, malu tahu. Gimana kalau yang baca komen kalian tuh anak kalian atau enggak saudara kalian atau enggak bapak ibu kalian, kan malu mereka. Ih, gitu deh kalian. Bener-bener gak mikir deh ya. Dan kalian itu kalau mau on diem-diem aja, gak usah sampai kayak nulis-nulis komentar segala tahu. Masa sih kalian itu on? Enggak kan? Di dalam video ini, Ruben Onsu mengatakan bahwasanya rumah yang masih ditempati itu, ya, cicilannya masih Ruben itu yang bayar. Cicilan rumah itu Ruben yang masih membayarnya. Sementara kuasa hukum dari Sarwenda ini mengatakan bahwasannya si RO ini menjaminkan atau menggadaikan rumah itu untuk suatu pinjaman membuka perusahaannya si RO tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah cicilan rumah yang masih si RO yang bayar itu merupakan cicilan pinjaman uang dengan jaminan rumah tersebut, atau memang rumah yang ditempati oleh Sarwenda dan anak-anaknya itu masih dalam pembiayaan suatu bank atau apa gitu yang masih dalam cicilan seperti itu. Kalau misalnya kuasa hukum Sarwenda mengatakan bahwasanya rumah itu dijaminkan untuk pinjaman uang, itu artinya rumah itu bukan dalam posisi cicilan. Katanya udah hijrah, tapi kok nyiptain ladang dosa. Biasanya kalau orang mau umroh menghadap rumah Allah itu harusnya bersih-bersih, hatinya mah dijaga, di feednya, di storynya, layaknya kayak orang alim, sering kajian, tapi kok malah sibuk ya menggiring opini jahat. Awalnya pengen ketemu anak, storynya sih nggak salah, sholat 5 waktu, ditampilin sejadah. Pengen tahu ya, doanya apa sih? Capek juga kayaknya nggak kelar-kelar ya dramanya. Menurutku,
Menurutku ya, ada yang salah nih dengan dia orang. Setahu saya, agama saya itu mengajarkan kasih sayang, kelembutan, saling memaafkan, bukan malah memprovokasi orang buat membenci dan menghujat orang lain. Sampai nih orang menaikkan videonya di video orang lain itu di feed. Itu tujuannya apa? Ayo, kalau kita sehat, kita waras, seperti arahnya kan udah tahu tuh tujuannya tuh apa. Tapi hanya Allah dan dialah yang tahu ya. Nggak nyangka aja, seserem itu ya debutnya. Pun menjatuhkan orang lain lewat video yang dinaikkan dia di feed. Nauzubillah min zalik.